Terima kasih ya teman-teman udah klik video ini. Sebelum kita lanjut ke audio novelnya, aku ingetin ya untuk kalian jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Rencana untuk berada di kotaku selama 3 hari gagal. Di hari kedua, Alek memutuskan untuk membawaku meninggalkan kota itu. Alasannya tentu saja karena pekerjaan. Meskipun kesal, mau tidak mau aku mengikutinya. Rencanaku untuk tinggal lebih lama di kotaku gagal. Kegagalan itu salah satunya disebabkan ketiadaan orang tuaku di rumah. Aku tidak memiliki alasan untuk tinggal dan melahirkan di kotaku. Seperti perkataan Alek kemarin, kami berkendara menggunakan mobil. Kami berangkat sebelum pukul 6 pagi. Karena ada beberapa cabang yang harus Alek kunjungi. Alek menggunakan supir keluarga untuk mengantarkan kami ke Surabaya. Kami duduk berdampingan. Ngantuk? Tanya Alek. Sedikit. Aku ngantuk karena tadi malam kamu tidak membiarkanku tidur nyenyak. Selalu meminta jatah dan jatah. Benar-benar tidak ada capeknya. Sini, tidur dulu. Perjalanan masih cukup jauh dan membosankan. Alek menarik tubuhku, membuat kepalaku bersandar di dadanya dengan nyaman. Kemudian dia menyelimuti tubuhku dengan selimut yang ada di mobil. Alek sudah memakai baju formal rapi, tampak benar-benar siap untuk melakukan sidak. Kalau terlalu dingin, bilang, AC-nya aku matikan. Iya, tidur ya, cup. Alek mengecup keningku sebelum perhatiannya kembali pada iPod-nya. Aku mengintip apa yang dilihat Alek. Ternyata pencapaian dari 3 cabang dan target yang belum terpenuhi. Alek benar-benar melakukan sidak seorang diri. Tanpa diketahui siapapun, hanya aku yang tahu. Membayangkan punya atasan seperti Alek pasti mengerikan. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Tiba-tiba datang ke tiap-tiap cabang untuk meninjau kinerja cabang secara real time. Cabang tidak akan memiliki persiapan untuk menyiapkan data-data, sehingga kinerja cabang sesungguhnya akan sangat terlihat. Mas, perlu ya datang ke cabang dadakan seperti ini? Sangat perlu. Kita akan mengetahui kinerja cabang sesungguhnya dengan melakukan hal seperti ini. Apa itu tidak terlalu jahat? Apa tidak membiarkan mereka menyiapkan data-data dulu? Sayang, bagaimana mungkin kamu menjabat menjadi RMF tapi memiliki hati selembut ini? Dalam dunia bisnis tidak ada kata kasihan. Aku juga bekerja digaji oleh perusahaan. Aku harus bertanggung jawab dengan jabatanku. Aku harus memutuskan cabang mana yang memperoleh profit atau justru loss, dan menentukan merombak cabang itu. Ini bukan perusahaanku, sayang. Jadi jangan coba-coba mempengaruhiku dengan pikiranmu. Alek mulai berceramah. Mana mungkin seorang Kansa menang darinya? Tentu saja seorang Kansa hanya bisa mengiyakan perkataan Alek. Si Tuan Maha Benar. Sudah, tidur saja ya. Tadi malam kurang tidur kan? Iya, salah siapa? Salahku. Tapi kamu suka kan? Buktinya kamu pelepasan berkali-kali. Aku mencubit perut Alek dengan kencang. Pria menyebalkan.
Berani-beraninya ia berkata seperti itu ketika ada orang lain di sekitar mereka. Benar-benar memalukan. Sana, aku tidur sendiri. Aku mendorong nada Alek, tapi pria itu semakin memelukku. Jangan ngambek dong, nanti cantiknya hilang. Bodoh, sini deh. Gak mau? Gak mau nurut, aku cium loh. Mau dicium di depan Pak Supir? Alek tampak tertawa geli. Is, aku benci sekali dengan ancaman Alek seperti ini. Karena pria itu pasti tidak main-main dengan ancamannya. Duduk sini. Alek menepuk-nepuk pahanya. Dia ingin memangkuku selama hampir 4 jam perjalanan. Dengan kondisiku hamil besar seperti ini, baiklah, aku akan melakukannya. Biar dia merasakan kram di paha dan tubuhnya memangku bumil gendut sepertiku. Itu pembalasan yang cukup untuknya. Aku duduk di pangkuan Alek dan menyandarkan kepalaku dengan nyaman. Alek kembali menyelimuti tubuhku. Jangan ganggu aku mau tidur. Iya, tidur yang nyenyak, bayi gendutku. Puk, puk, puk. Alek menepuk-nepuk bokongku dengan sangat menyebalkan. Ish, aku memang tidak pernah menang melawan orang ini. Dengan hati dongkol, aku memutuskan untuk tidur. Aku terjaga ketika merasakan tubuhku sedang terusik. Tatapan mataku bertemu dengan tatapan Alek. Kebangun ya? Maaf, tidur lagi ya? Alek mengecupi keningku. Sudah sampai mana, Mas? Kota P. Kita sarapan dulu. Setelah ini langsung ke cabang. Mau dibungkus apa makan di tempat? Makan di tempat saja. Alek membantuku turun dari mobil. Kami sarapan di tempat makan terkenal lintas Jawa Timur. Aku melihat waktu. Ternyata hampir pukul 9 pagi. Aku tertidur dengan nyaman di pangkuan Alek. Aku berharap pria itu merasakan ketidaknyamanan di tubuhnya akibat memangkuku terlalu lama. Tapi nyatanya tidak. Dia tetap bugar, seperti tidak terjadi apa-apa. Hal itu cukup membuatku kesal. Selesai sarapan, kami kembali ke mobil dan melanjutkan perjalanan. Belum setengah jam berkendara, kami sudah tiba di cabang yang dituju. Mau turun apa di mobil? Di mobil saja, Mas. Kalau bosan minta antar Pak Sukri jalan-jalan ya. Memang berapa lama di sini, Mas? Paling lama 1 jam. Masih ada 2 cabang lagi yang harus dikunjungi. Ya sudah, aku tunggu di mobil saja, Mas. Kalau pengen makan apa, minta tolong Pak Sukri ya. Iya. Aku memperhatikan Alek yang memasuki kantor cabang dengan kepercayaan diri yang tinggi. Timbul kekhawatiran pada diriku dengan kondisi cabang Surabaya. Haruskah aku menelpon Sisil? Biar ku kirimi pesan saja. Sil, kamu di mana? Di luar nih, Bu. Lagi keliling. Kenapa, Bu? Tumben ingat sama aku. Aku selalu ingat kamu, Sil. Dasar anak ini. Sil, sebaiknya cabang perlu siap-siap deh. Siap-siap gimana, Bu? Memangnya ada apa? Ya, mungkin saja ada orang penting yang ke cabang. Trut, trut, trut. Ponselku langsung bergetar. Ada panggilan masuk dari Sisil. Bu, kenapa tiba-tiba WA nggak jelas gini sih? Apa maksudnya? Ibu di mana sekarang? Aku bingung mau mengatakannya. Bu,
Liburan minggu depan aku mau ke rumah ibu. Ditunggu ya. Jangan Sil. Kenapa bu? Aku nggak ada di rumah. Memangnya ibu di mana? Aku kangen banget loh. Berkali-kali aku mau ke rumah ibu, tapi ibu melarang. Kenapa sih bu? Sudah nggak pengen ketemu aku lagi? Bukannya begitu Sil. Sekarang aku memang sedang tidak di rumah. Ibu di mana? Kenapa selalu menghindar sih? Aku tinggal di Jakarta sekarang. Hah? Kok bisa, Bu? Iya, ikut suami Sil. Hah? Akhirnya aku mengatakan hal ini pada Sisil. What? Suami? Ibu beneran sudah nikah? Kenapa nggak bilang-bilang, Bu? Sumpah, ibu jahat banget. Aku mendengar suara histeris Sisil di ujung sana. Anak itu tampak marah sekali. Hampir setengah jam aku berusaha memujuknya, namun tidak kunjung berhasil. Dari sudut mataku, aku melihat Alek menghampiri mobil. Sil, udah dulu ya. Pokoknya siapkan kondisi cabang sebaik mungkin. Mungkin dalam waktu 2-3 jam kami sudah tiba di sana. Ceklek, pintu mobil dibuka. Aku cepat-cepat menutup panggilan, namun Alex sudah terlanjur melihatnya. Telepon siapa? Tanyanya. Karena tidak menjawab, dia langsung meraih ponselku dan melihat-lihat. Sisil? Aku tidak berani memandang wajah Alex. Kenapa? Kasih tahu kalau kita mau ke sana. Iya, nggak boleh ya? Sebenarnya nggak boleh, tapi karena kamu istriku, aku memaafkanmu. Aku menghembuskan nafas lega. Alex masih asik membuka-buka ponselku. Aku merasa ditelanjangi. Kenapa tidak ada foto-fotoku? Memangnya harus ada? Harus. Galerimu harus penuh dengan fotoku. Tubuh dan hatimu juga. Sini mendekat. Alex menarik tubuhku dan mulai berfoto-foto ria. Banyak pose yang dilakukannya. Dari mencium pipi, kening, bibir, sampai menggigit pipiku. Terakhir, dia berpose memegang perutku yang membuncit dengan wajah puas dan bangga. Seolah-olah mengatakan pada dunia bahwa perut buncitku ini adalah hasil perbuatannya. Simpan di galeri. Jadikan wallpaper juga. Coba aku lihat, kamu menyimpan kontakku dengan nama apa? Alex benar-benar sesuka hati. Dia bebas mengutak-ngatik ponselku sesukanya. Sementara aku menyentuh ponselnya saja belum pernah. Apa-apaan ini? Kamu menyimpan kontakku dengan nama Mas Alex. Kamu tidak menganggapku suamimu. Ganti-ganti. Alex mengomel sendiri. Dia tetap getol mengutak-ngatik ponselku. Selesai. Alex menyerahkan ponselku. Langsung ke Surabaya ya pak? Ucap Alex pada supir. Baik Den. Gak ke Sidoarjo dulu mas? Enggak, langsung ke Surabaya aja. Karena info dari seseorang, mereka juga pasti sudah bersiap-siap kan? Alex menyindirku halus. Aku pura-pura tidak mendengar dan melihat ponselku. Aku menatap nama kontak Alex yang baru. Di situ tertulis, suamiku tersayang, tercinta, paling tampan sedunia. Hampir tersedak aku membacanya. Dasar pria alay. Kami melanjutkan perjalanan ke Surabaya. Semakin mendekati kota itu, ekspresi Alex semakin serius. Entah apa yang dipikirkannya. Apakah performa cabang Surabaya benar-benar parah, hingga Alex bersikap seperti itu? Perjalanan di kota Probolinggo ke Surabaya ditempuh dalam kurun waktu 1,5 jam.
Semakin mendekati kantorku, perasaanku semakin berdebar tak karuan. Perasaan rindu dengan suasana kerja melandaku. Ingin rasanya aku kembali bekerja. Tapi Alex pasti tidak akan mengizinkannya. Mobil berhenti tepat di depan gedung yang sudah sangat familiar. Gedung tempatku mencari rezeki. Gedung penuh kenangan. Ayo masuk. Alex menepuk lenganku, menyadarkanku dari lamunan. Enggak mas, aku di sini saja. Kenapa? Bukankah kamu merindukan teman-temanmu? Nah, nanti biar aku suruh Sisil aja yang kemari. Yakin tidak mau masuk? Mungkin saja kamu bisa bertemu dengan mantanmu. Hah? Aku menatap Alex dengan bingung. Pandangan pria itu tampak tak terbaca. Ya, sebaiknya kamu tidak perlu masuk. Aku akan menyelesaikan urusanku secepat mungkin. Setelah itu kita pulang. Aku akan menyuruh Sisil kemari. Kamu tunggu di sini. Cup. Alex mencium bibirku sekilas. Kalau butuh apa-apa, panggil Pak Sukri. Jangan berkeliaran ke sana kemari. Mengerti? Iya. Alex kembali mengecup keningku sebelum berlalu dari pandanganku. Sebenarnya aku ingin ikut masuk dan bertemu dengan teman-temanku, tapi aku terlalu malu untuk melakukannya. Aku takut mereka bertanya-tanya tentang kehamilanku dan statusku. Alex tidak pernah mempublikasikanku sebagai istrinya. Jadi, aku tidak ingin melangkahi keputusannya. Non, saya izin beli rokok dulu ya. Belinya tidak jauh kok, Non. Itu di toko depan. Pak Sukri berbicara padaku dengan nada sungkan. Oh, iya Pak, silakan. Saya tidak akan kemana-mana, Pak. Jadi nikmati waktu Bapak. Iya, Non, terima kasih. Lalu Pak Sukri keluar dari mobil dan berjalan ke arah minimarket di seberang jalan. Sepeninggalannya Pak Sukri, aku kembali memperhatikan kantor lamaku. Banyak wajah-wajah yang kukenal yang berjalan keluar masuk kantor. Ingin rasanya aku menyapa mereka, namun aku masih menahan diri. Tiba-tiba mataku melihat penjual telur gulung yang berada tak jauh dari tempatku berada. Mungkin hanya berjarak sekitar 15 meter. Kruk, kruk, kruk. Perutku langsung bernyanyi riang. Entah karena faktor kehamilan atau karena faktor dari diriku sendiri. Tapi yang jelas semenjak hamil, aku sangat menyukai telur gulung. Dimanapun bertemu dengan cemilan itu, aku pasti akan membelinya. Aku memperhatikan sekitar. Pak Sukri tidak kunjung datang, dan tidak ada orang yang kukenal yang berkeliaran di depan kantor. Tidak apa-apa kan kalau aku keluar sebentar saja untuk membeli cemilan itu? Tidak mau menunda lagi. Akhirnya aku keluar dari mobil dan mendekati pedagang itu. Bang, telur gulungnya 20 tusuk ya? Siap mbak. Aku menunggu dengan sabar. Aroma dari telur gulung semakin membuatku kelaparan. Aku tidak sabar untuk menyantap. Grab. Aku merasa lenganku dipegang seseorang. Aku berbalik dan menatap wajah yang sangat kukenal. Benar-benar kamu, Sah. Aku pikir Sarah Olang. Tapi ternyata benar kamu, Sah. Andre berdiri di depanku. Raut wajahnya tampak sangat senang dan terharu. Namun ekspresi itu tak bertahan lama. Awan gelap langsung menggeluyuti wajahnya begitu matanya melihat perutku yang membuncit. Pancaran sakit hati, kekecewaan, dan kesedihan sangat terlihat di wajahnya. Tubuh Andre tampak gemetar menahan kekecewaan. Oh,
Ternyata kamu di sini. Aku mencarimu kemana-mana. Aku tersentak mendengar suara itu. Aku langsung berbalik dan melihat Alex, Sisil, dan beberapa teman kantorku datang mendekat pada kami. Aku menatap Alex dengan ketakutan. Wajah Alex tampak menyeringai menakutkan. Pancaran aura gelap tampak mengelilinginya. Mata Alex tampak fokus menatap tanganku yang dipegang Andre. Serta-merta aku menepis tangan Andre dan berjalan ke arah Alex, berusaha mencegah pria itu untuk mendekati Andre. Mas, aku bertemu dengan temanku. Aku tiba di samping Alex dan meraih lengannya. Namun Alex menepis tanganku dan mengacukannya. Dia terus berjalan mendekati Alex. Aku begitu gugup melihatnya. Seperti itu. Aku takut Alex tidak bisa menahan emosinya. Alex tiba di tempat di depan Alex. Kedua pria itu berhadap-hadapan. Alex memasukkan kedua tangannya di saku tak celana. Menatap Andre dari atas ke bawah dengan sikap ogah. Pancaran rasa tidak suka sangat terlihat dari raut wajahnya. Andre awalnya juga menatap Alex dengan tatapan tidak suka. Tapi begitu mengenali sosok pria yang sedang ditatapnya itu, sikap Andre menjadi sopan. Seperti sikap seorang bawahan terhadap atasan. Andre kan? Saya Pak. Andre tampak sopan. Karena dia tahu orang yang sedang dihadapinya sekarang adalah atasannya. Tangan kanannya direksi. Tidak perlu terlalu formal. Kita di luar area kantor sekarang. Aku bukan atasanmu. Alex menatap Andre masih dengan tatapan kemarahan. Tapi dia berusaha menyembunyikan perasaan itu dengan berkata setenang mungkin. Iya, Alex tampak bingung. Ini milikmu kan? Kembalikan. Alex mengambil sesuatu dari saku celananya. Sebuah kotak ludu berwarna merah mencuat di tangannya. Ia mendorong kotak itu ke dada Andre dengan penuh penekanan hingga tubuh Andre terdorong ke belakang. Berikan benda itu pada wanita lain, karena istriku tidak membutuhkan barang semacam itu. Alex menekankan kata-kata istri hingga membuat orang-orang yang berada di sana terkejut, tak terkecuali Andre. Kedepannya, aku harap tidak perlu melihat interaksi seperti ini lagi. Jangan pernah ganggu istriku. Ini peringatan terakhir dariku. Alex mendekat dan berbisik pada Andre. Kata-katanya terdengar dalam dan penuh ancaman. Selesai berkata seperti itu, Alex langsung menarik tanganku, meninggalkan Andre yang masih berdiri mematung, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Ayo, Alex menggiringku masuk ke dalam mobil. Setelah memastikan aku aman, dia keluar dari mobil dan berbicara pada Pak Arif, mantan BM-ku. Ada cukup banyak karyawan di parkiran itu, sehingga adegan itu menjadi tontonan gratis bagi mereka. Banyak wajah-wajah yang masih tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Aku memperhatikan Andre yang masih berdiri mematung. Pria itu berdiri sembari memegang kotak ludu berwarna merah. Sebuah kotak yang berisi cincin pemberiannya. Sosoknya tampak kalah dan begitu menyedihkan. Aku sedih melihat Andre yang seperti itu. Pernyataannya, kenapa kotak itu ada pada Alex? Kenapa Alex tahu bahwa kotak itu pemberian dari Andre? Sejak kapan Alex mengetahui semuanya? Sisil, kamu ikut aku. Duduk di depan.
aku mendengar Alex memberi perintah. Beberapa saat kemudian, pintu mobil dibuka. Alex masuk dan duduk di sebelahku, disusul Sisil yang duduk di sebelah supir. Sisil, suaraku tercekat mengetahui mantan anak buahku itu duduk tak jauh dariku. Aku begitu merindukannya. Ibu, Sisil menoleh dengan takut-takut. Tampak rasa bahagia di wajahnya karena bertemu denganku, sekaligus ketakutan karena keberadaan Alex. Sisil, ambilkan hand sanitizer di laci depanmu, perintah Alex. Baik, Pak. Sisil dengan tangan gemetar mencari hand sanitizer dan menyerahkannya pada Alex. Ini, Pak. Terima kasih, ucap Alex. Kembalikan tanganmu. Kali ini Alex memberi perintah padaku. Aku dengan patuh menyodorkan tanganku. Aku takut dengan Alex. Benar-benar takut. Bagian mana tadi yang disentuh si brengsek itu? Benar-benar keparat. Berani-beraninya menyentuh istriku. Suara Alex tampak penuh dendam. Sementara tangannya tampak sibuk mengguyur tanganku dengan cairan hand sanitizer. Seolah-olah sentuhan itu membawa berbagai virus mematikan. Kansa, aku memaafkanmu karena tidak menyimpan nomornya. Tapi sekali lagi, aku tahu kamu berhubungan dengannya. Aku akan membuangnya ke Papua. Mengerti kamu? Terima kasih ya udah dengerin audio Eva Family. Dengerin terus ya audio Eva Family di YouTube Eva Family. Sampai jumpa. Bye-bye.